Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Di dalam semester 1 ini ada 3 bab yang nantinya akan kita pelajari. Bab yang pertama adalah melaporkan percobaan, bab kedua menyimpulkan hasil percobaan, dan bab ketiga menyusun cerita pendek. Bab pertama, melaporkan percobaan. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Yang kedua, kompetensi dasar keterampilannya adalah menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar kalian memahami fungsi laporan percobaan. Yang kedua, memahami pengertian laporan percobaan. Yang ketiga, memahami ciri-ciri teks laporan percobaan. Dan yang terakhir, agar kalian dapat menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca dari buku. Di dalam bab 1, melaporkan percobaan, ada 5 subbab yang nantinya akan kita pelajari. Subbab yang pertama adalah mengidentifikasi laporan percobaan. Di sana nanti kita akan mengetahui apa itu pengertian, ciri-ciri, dan fungsi laporannya. Yang kedua, menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga, menelaah laporan percobaan baik dari struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang keempat, menyajikan teks laporan percobaan. Dan yang kelima, kegiatan literasi. Pada kesempatan kali ini, anak-anakku, Ibu hanya ingin menyampaikan 2 subbab pembahasan. Yang pertama, mengidentifikasi laporan percobaan, dan nanti subbab yang kedua adalah menyimpulkan hasil laporan percobaan. Baik, sebelum kita mengetahui apa itu pengertian laporan percobaan, Ibu yakin kalian pasti sudah pernah melakukan yang namanya percobaan. Biasanya di dalam pelajaran IPA, kalian pasti pernah ditugaskan oleh guru IPA kalian untuk melakukan suatu percobaan, betul kan? Nah, di dalam percobaan itu nantinya kalian akan ditugaskan untuk membuat laporan percobaannya. Nah, di dalam pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajarinya bagaimana sih cara membuat laporan percobaan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah kebahasaannya, sistematika maupun strukturnya, gitu ya. Baik. Apa itu pengertian dari teks laporan percobaan? Laporan percobaan bisa dikatakan juga eksperimen. Adalah merupakan teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Lalu, kegiatan percobaan atau penelitian ini dapat juga digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau ilmu sosial. Itu dari pengertian teks laporan percobaan. Adanya pengertian pasti juga adanya fungsi. Buat apa sih fungsinya kita membuat laporan? Gitu ya.
Fungsinya ada 4. Yang pertama adalah memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab atas tugas atau kegiatan yang sudah kita lakukan, gitu ya, terhadap seseorang yang memberikan tugas itu, gitu. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecah masalah. Yang ketiga adalah merupakan sumber informasi, dan yang terakhir fungsinya adalah merupakan bahan untuk pendokumentasian. Ada pengertian, ada fungsi. Lanjut lagi, kita harus mengetahui apa ciri-ciri teks laporan percobaan. Ada 3 ciri-ciri di dalam teks laporan percobaan. Yang pertama adalah objektif. Apa itu objektif? Objektif adalah menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi kita harus menyampaikan informasi itu benar. Jangan dibuat-buat, gitu ya, sesuai keadaannya. Jangan dibagus-bagusin, jangan dijelek-jelekin, gitu ya. Yang kedua adalah berupa fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan itu benar-benar sudah dilakukan, gitu ya. Jadi kalian sudah melakukan percobaannya, sudah ketahui hasilnya, itu adalah hasil yang real, yang nyata, yang faktanya itu yang kalian laporkan. Kalian harus bisa membedakan antara fakta atau tidak. Coba kalian perhatikan contoh 2 kalimat yang di samping ini. Di bawahnya ya, ada kalimatnya. Kalimat yang pertama, coba kalian perhatikan. Kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg setiap 100 mg. Itu kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat yang kedua adalah terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Dari kalimat kedua ini, ke satu dan kedua, yang merupakan kalimat fakta ada di kalimat yang kedua. Karena kalau kalian memilih kalimat yang pertama, di situ terdapat kata sekitar. Kalau ada kandungan vitamin C stroberi sekitar, itu masih dalam kira-kira, belum pasti, gitu ya, berarti bukan fakta. Sedangkan kalimat yang kedua terkandung 54 vitamin C, 54 mg vitamin C dalam setiap miligram jeruk. Di situ ada kata dalam. Itu sudah pasti kalimat fakta, gitu ya, fakta. Nah, sekarang kalian sudah tahu fakta. Lanjut lagi, ciri yang ketiga apa, Bu? Ciri yang ketiga adalah lengkap. Di dalam melaporkan teks laporan percobaan harus dilaporkan atau disampaikan secara lengkap. Informasi percobaan itu harus dilaporkan secara lengkap, ditulis selengkap-lengkapnya supaya si pembaca bisa mengerti laporan itu secara utuh. Gitu. Paham sampai di sini? Ya. Pengertian sudah tahu artinya apa, fungsinya pun kita sudah tahu fungsinya apa saja dan ciri-cirinya. Lanjut lagi, kita akan ke subbab yang kedua, yaitu menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Di saat kalian ingin menyimpulkan informasi laporan percobaan, ada 2 nih langkah yang harus kalian lakukan. 1. Menentukan informasi apa saja nih yang kita dapat dalam teks laporan percobaan tersebut. Yang kedua, baru kita dapat menyimpulkan informasi dalam teks laporan tersebut. Kita perhatikan. Informasi dalam teks laporan percobaan itu ada 6. Apa saja? Yang pertama adalah apa. Apa judulnya? Atau apa objeknya? Gitu ya. Terus siapa? Siapa sih pelakunya? Pelaku apa? Pelaku percobaannya, gitu ya. Why? Mengapa? Mengapa tujuan percobaan itu apa? Mengapa dilakukan? When? Kapan? Waktu percobaannya? Bagaimana? Apa langkah-langkahnya? Dan di mana tempat percobaannya?
itu adalah informasi yang terkandung di dalam teks laporan percobaan. Lanjut lagi, bagaimana? Kita sudah tahu nih informasinya apa saja. Lanjut baru kita bisa menyimpulkan informasinya. Caranya bagaimana, Bu? Caranya, 1. Bacalah dengan seksama laporan percobaan tersebut. Yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan tersebut. Kalian harus ingat di sini yang tadi 5W1H-nya. Yang ketiga, setelah kalian sudah mendapatkan informasinya, baru kalian dapat menyimpulkannya. Biasanya kalau kalian sudah menentukan 5W1H, itu akan lebih mudah untuk menyimpulkan, gitu ya. Dan yang terakhir, pilihlah kosakata, kata baku, dan susun dengan gaya kalimatnya sendiri. Ingat, tapi tetap harus menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Nah, anak-anakku sekalian, materi melaporkan percobaan untuk bab pertama, subbab ke-1 dan ke-2 sudah selesai. Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa langsung tanya ke ibu. Namun, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, semangat selalu.